Selamat pagi Indonesia, selamat pagi teman-teman semua. Selamat datang lagi di acara IG Lab bersama Chan Medan dan juga Chan Medan. Hari ini saya diberikan kesempatan sebagai moderator. Ini merupakan suatu kehormatan sekaligus berkah bagi saya. Perkenalkan, nama saya Dedi. Saat ini saya domisili di Jambi dan saya dan saudara Dharma saya sekarang menjadi fasilitator di salah satu wihara di Jambi, Wihara Sakyakirti. Ini pesan spoiler yang harus saya sebutkan, kalau tidak nanti sponsorship kami di wihara akan dicabut. Jadi hari ini kita kedatangan tamu, narasumber, narasumber yang luar biasa, Pak Steve Sujatmiko. Pak Steve ini dikenal sebagai HR yang malang melintang di seminar Artificial Intelligence. Beliau juga adalah seorang behavioral coaching master, sekaligus sebagai, sebentar saya lihat contekannya dulu, Sistem Desain dan Analisis dari UC Berkeley tahun 2002. Jadi Pak Steve ini bukan pembicara abal-abalan, bukan pembicara kaleng-kalengan. Beliau juga merupakan salah satu pembicara favorit saya. Jadi ini berkah sekaligus kehormatan buat saya bisa jadi moderator buat beliau. Oke, hari ini kita akan membawakan tema yang berjudul Nothing Special. Tidak ada yang khusus, tidak ada yang istimewa. Lalu, apa kaitannya dengan praktek kita sebagai praktisi Chan dan juga dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita dengarkan dari Pak Steve. Silakan Pak Steve. Oke, selamat pagi teman-teman. Thank you ya, mau datang, mau dengerin, mau ngundang saya. Ini sesuatu kehormatan besar sekali bagi saya gitu ya, untuk bisa sharing-sharing. Terima kasih juga untuk Pak Dedi yang sudah mau repot gitu ya, menghubungi saya, latihan gitu ya, karena IG saya itu agak merepotkan gitu, hilang muncul gitu. Nah, apa yang nothing special? Sebetulnya mungkin judulnya itu membingungkan gitu ya. Menurut saya kita dari background-nya dulu gitu ya. Dari background-nya dulu ternyata bahwa segala sesuatu di dunia ini kan muncul karena kondisinya pas gitu ya. Jadi tidak ada sesuatu yang muncul karena diciptakan, itu tidak ada. Walaupun selama puluhan tahun saya belajar bahwa ada tokoh gitu ya yang sangat bijak, maha tahu, maha baik, maha kuasa gitu yang menciptakan manusia. Tetapi setelah saya belajar di Buddhism, saya betul-betul percaya bahwa kondisi yang menciptakan ini. Jadi hidup kita ini juga gitu. Hidup kita ini adalah sesuatu yang muncul karena kondisi yang pas. Gitu. Jadi dan kondisi ini tidak bisa kita kontrol gitu ya. Jadi artinya pertanyaan saya ke teman-teman di sini ya, mungkin siapakah di antara teman-teman di sini yang bisa mengatakan, oke, saya kepengen lahir tanggal sekian, hari sekian, jam sekian gitu ya. Kemungkinan besar tidak ada gitu ya. Jadi artinya kondisi bahwa kita lahir itu betul-betul di luar kontrol kita, di luar kemampuan kita. Kita tidak punya power sama sekali. Nah, kondisi ini akan berakhir gitu ya. Ketika situasi berubah, kondisi berubah, dan hidup kita pelan-pelan memudar. Dan ketika kondisinya pas, kita hilang dari hidup ini. Jadi banyak sekali buku-buku di toko buku gitu ya, mengatakan bahwa hidup ini spesial apa segala macam, tetapi munculnya dan berakhirnya itu tidak spesial. Itu akan terjadi, apapun yang kita inginkan itu akan terjadi gitu ya. Nah, yang spesial apanya kalau munculnya sama akhir hidup ini tidak spesial? Yang spesial adalah bahwa dalam hidup ini kita bisa keluar ya, dari lingkaran itu. Jadi kita bisa keluar dari lingkaran itu. Kapan? Ketika kita sadar kita siapa gitu ya. Kalau dari Zen itu sangat simple ya. Jauh lebih simple daripada ajaran yang lain gitu. Ketika kita belajar kita siapa,
maka kita keluar dari lingkaran yang tidak apa namanya, muncul berakhir ya, yang konon sudah ribuan kali gitu ya. Ternyata solusinya itu sangat simpel, yaitu bahwa kita harus aware apapun yang kita lakukan. Ketika kita sadar kita siapa, maka pada saat itu lingkaran samsara ini berakhir gitu ya, dan kita keluar dari sana gitu. Jadi dan saya sangat bersyukur sekali ya bahwa desain ini nggak terlalu sibuk sekali gitu caranya gitu ya. Just practice gitu ya, just practice itu saja gitu. Nah, masalahnya apa? Ketika kita practice, kita akan menemukan kita siapa. Just that easy gitu ya. Jadi kita tidak usah harus menciptakan kita yang baru ya, kita tidak usah harus menciptakan sesuatu yang lain daripada yang lain. Kita sekedar membuka mata gitu ya, seperti Buddha. Buddha sendiri sebelum beliau jadi Buddha dan setelah beliau jadi Buddha, sebetulnya setelah jadi Buddha itu beliau jauh lebih buruk ya daripada sebelumnya. Artinya kalau sebelumnya itu beliau adalah pangeran, gagah segala macam gitu ya. Di apa namanya, istrinya banyak, mungkin segala macam gitu ya. Setelah jadi Buddha, praktis, makan pun tergantung sama orang lain gitu ya. Bajunya itu diambil dari apa namanya, kain kafan mayat yang ditemukan di jalan gitu ya. Jadi beliau jauh lebih ya kayak pengemis gitu ya, kayak pengemis gitu. Dan jadi tetapi ada sesuatu yang berbeda ya. Yang berbeda itu adalah bahwa beliau telah terbuka matanya gitu, awaken gitu. Nah jadi setelah beliau terbuka matanya, kemudian ditawari sama ayahnya gitu kan, kamu masih umur 35, kamu lagi top of the world gitu kan, kamu lagi apa namanya, fit-fitnya gitu kan, kenapa kamu nggak jadi raja saja, kamu masih bisa jadi raja. Dan Buddha ketawa gitu ya, ketawa tersenyum, enggak deh, aku di sini saja gitu. Jadi kita bisa membayangkan gitu ya, betapa dahsyatnya gitu, seseorang pengemis ditawari untuk menjadi raja dan dia menolak, dan dia mengatakan bahwa jauh lebih menyenangkan menjadi pengemis gitu. Nah, kalau kita ngelihat sekeliling kita kan beda banget gitu ya. Betapa banyaknya waktu yang kita habiskan supaya kita lebih mapan, lebih kaya, lebih bahagia apa segala macam gitu kan. Tapi Buddha enggak, dan semua pengikutnya niru bersama-sama gitu ya. Artinya tinggal membuka mata, katanya Buddha kan ya. Kamu enggak usah harus menjadi siapapun, just wake up gitu. Nah, kenapa kita enggak bisa wake up? Kita nggak bisa wake up karena kita sangat kecanduan ya, menurut saya. Kita kecanduan pada kenyamanan gitu. Jadi kalau kita ngelihat kebahagiaan kayak apapun gitu ya, bahkan pencerahan itu sendiri ya, satori segala macam, itu sebetulnya kita kejar supaya hidup kita itu nyaman gitu. Kita betul-betul kepingin itu, dan kita addicted gitu ya. Kita addicted dengan itu, kita studi, kita kerja keras gitu ya, supaya hidup nyaman. Namun ternyata hal itu bahkan sebetulnya menjauhkan kita dari kebahagiaan yang sesungguhnya gitu ya, yaitu awaken gitu ya, mengerti bahwa kita ini sesungguhnya kayak apa gitu. Saya jarang sekali ngelihat gitu ya. Mungkin saya pernah kenal 1 atau 2 orang gitu ya. Orang-orang yang setelah menjadi biku kemudian kepengen menjadi perumah tangga. Saya jarang sekali ngelihat. Saya cuma kenal 2 orang gitu ya. Saya kenal cuma 2 orang. Padahal saya kenal biku itu banyak sekali. Jadi ada yang dialami oleh para biku itu yang jauh lebih menyenangkan daripada ketika menjadi orang-orang yang berjuang untuk makan, untuk bisa mengumpulkan kekayaan, beli mobil, beli rumah, dan lain-lain. Para biku itu tahu setiap hari ketika mereka berlatih, mereka sebetulnya menuju ke kebangunan itu. Nah, bagaimana dengan kita? Gitu? Kita seharusnya meniru yang betul, gitu ya. Jadi kita seharusnya meniru Buddha, kita seharusnya meniru para biku-biku itu ya. Kita harus mikir berapa waktu yang kita habiskan
untuk hal sehari-hari, ya, ngumpulin makanan, nabung uang untuk beli mobil gitu ya, dengan waktu yang kita habiskan untuk bisa bangun. Dan ternyata ketika saya cek untuk bisa bangun itu tidak ada rumusnya. Artinya ada yang sudah tua sekali gitu ya, baru bangun. Ada yang muda sekali itu sudah terbuka gitu ya, sudah terbuka. Ada yang latihannya sebentar sudah terbuka. Ada yang latihannya puluhan tahun baru terbuka. Jadi perbedaannya ada di mana? Perbedaannya kemungkinan besar ada pada relax yang lucu sekali yang saya temukan. Dan ini saya jadi ingat pada waktu retreat bersama Nini, Pak Agus gitu ya. Yang saya pelajari pada waktu retreat itu ternyata harus relax. Padahal sebelumnya pada waktu saya meditasi itu saya tegang gitu. Ternyata tegang itu suatu tanda gitu, suatu tanda bahwa kita lagi terlalu banyak memikirkan diri sendiri gitu ya. Kalau saya baca-baca dari para master, jadi ternyata tubuh yang tegang, kalau kita lagi marah, lagi khawatir, lagi kepingin mencapai sesuatu, lagi excited, segala macam, seluruh tubuh kita, bukan seluruh tubuh kita, sebagian dari tubuh kita menjadi tegang, itu betul-betul tanda. Sebaliknya orang-orang yang sudah mencapai awakening gitu ya, itu kayak Master Seng Yen lah gitu ya, itu ternyata very relax gitu. Jadi memang Buddha mengatakan kita tidak tahu siapa arahat, siapa tidak arahat. Kalau kita bukan arahat, kita belum tahu siapa yang arahat, siapa yang bukan. Kalau kita belum bodhisattva, kita tidak tahu siapa bodhisattva, siapa bukan. Tetapi salah satu tandanya itu ternyata adalah mereka sangat rileks gitu ya. Mereka sangat rileks. Jadi apa yang kita pelajari itu sangat betul gitu ya, bahwa rileks. Nah, begitu kita sadar bahwa hidup ini, bahwa untuk mencapai tujuan yang ultimate ya, kalau menurut saya itu adalah tujuan yang betul-betul akhir gitu. Bayangkan gitu kan, kita melihat orang-orang sekeliling kita yang mati-matian bekerja keras. Saya kan studi lagi gitu ya. Saya punya beberapa gelar karena saya berusaha supaya hidup saya nyaman, supaya whatever lah ya. Tapi itu kan sebetulnya keliru. Artinya untuk apa saya menghabiskan waktu segitu banyak gitu ya. Kalau saya tidak tahu bahwa the ultimate itu adalah sekedar bangun gitu ya. Jadi dahsyat sekali kan ya, bahwa yang harus kita lakukan itu adalah sekedar bangun. Nah, apa yang menghalangi kita bangun itu adalah yang tadi itu, keinginan kita untuk nyaman dan pikiran kita ini terus gitu ya menciptakan cerita, menciptakan drama, menciptakan kisah gitu ya. Yang padahal seharusnya pikiran kita itu rileks, diem gitu ya. Seharusnya diem. Nah, ternyata diem ini sangat sulit gitu ya. Diem ini sangat sulit. Diem inilah yang sebetulnya nothing special gitu ya. Karena kita cuma perlu diem. Namun justru inilah yang sangat sulit. Hampir otomatis gitu ya. Begitu kita pernah dengar ya tentang nama dan rupa gitu ya. Nah, anehnya itu begitu kita menamai sesuatu, pikiran kita mulai jalan gitu. Begitu kita mengenali sesuatu, pikiran kita mulai jalan. Jalan apa yang kita lakukan oleh pikiran, apa yang dilakukan oleh pikiran kita? Yang dilakukan oleh pikiran kita adalah mulai melakukan judgment ya, mulai menghakimi, mulai menilai, mulai mengatakan, ini saya tidak suka, ini saya suka, ini lebih bagus daripada itu. Terutama membandingkan itu begitu cepat bagi kita gitu ya. Wah, si ini coba kalau misalnya gondol, pasti lebih cakep gitu ya. Wah, si ini coba suaranya itu lebih tidak melengking, pasti lebih indah gitu. Apapun yang kita katakan. Tapi ini menurut saya tidak dapat dikontrol, terutama oleh orang-orang yang memang tidak mengontrol pikirannya gitu. Jadi kayak gitu, Pak. Jadi seharusnya yang paling gampang yang kita lakukan itu adalah diam gitu ya. Karena pada saat kita diam, maka kita bisa lebih aware. Kita bisa ngelihat kehidupan ini apa adanya.
Buddha mengatakan kita tidak usah harus bisa macam-macam gitu ya. Hanya sekedar melihat apa adanya. Dan disitulah menurut saya kekuatan yang luar biasa dari ajaran beliau ya. Bahwa kita sekedar bangun untuk melihat apa adanya. Nah, sebelum kita bisa sadar apa adanya, maka memang kita harus belajar untuk mengawasi gitu ya. Kita harus mengawasi pikiran kita. Nah, ini kan tidak gampang gitu ya. Karena pertama sadar akan pikiran kita. Itu tidak gampang. Mendadak kita sudah berpikir. Mendadak kita sudah berpikir. Mendadak kita sudah menilai, kita mendadak sudah menghakimi ya. Kemudian kita sudah mengatakan ini lebih bagus daripada ini lebih jelek daripada itu otomatis gitu. Dan konon 1 jam itu pikiran kita itu lompat-lompat sekitar 5.000 sampai 6.000 kali gitu ya. Jadi sampai kita tidur itu pikiran kita masih tetap melompat-lompat. Jadi yang seharusnya kita lakukan menurut para master ya seharusnya diam dulu gitu ya. Sadar dulu. Itu adalah langkah pertama gitu ya. Sadar. Nah, sadar ini kan gampang ya dan tidak ada gurunya. Ya kamu cuma sadar gitu aja. Tetapi ternyata luar biasa sulit. Ketika kita bermeditasi belum apa-apa, pikiran kita sudah pergi dan kita tidak sadar. Mungkin beberapa menit kemudian kita baru sadar. Ketika kita belajar bernafas, mendadak belum apa-apa, kita sudah tidak lagi berkonsentrasi pada nafas, pikiran kita sudah pergi kemana-mana. Jadi kita perlu sadar. Nah, lucunya, begitu kita sadar, kekuatan dari pikiran untuk melompat-lompat itu berkurang. Gitu ya. Hampir seketika dia berkurang. Sampai kita tidak sadar lagi, terus dia lompat-lompat lagi. Jadi itu nomor 1, sadar. Terus kemudian setelah sadar apa? Setelah sadar, maka level keduanya ini kembali, ini saya hanya mengutip ya dari berbagai master. Yang kedua itu adalah mengamati, gitu ya, mengamati. Jadi bukan cuma sadar, tapi sekarang kita bahkan walaupun pikiran kita lompat-lompat kemana-mana, kita bisa mengamati. Dan kemudian setelah kita mengamati pikiran kita bisa mengamati perasaan kita. Kemudian kita bisa mengamati sensasi yang kita rasakan gitu ya. Jadi jadi PR kita yang pertama itu adalah sadar, yang kedua adalah mengamati. Nah, kalau kedua hal ini sudah dilakukan, sesudah ini dilakukan bertahun-tahun, ya, maka kita tiba pada yang bahasa Indonesia saya mungkin manunggaling gitu ya. Ini tentu saja Mas. Kita tidak sadar bahwa kita sedang sadar sepenuhnya. Gitu ya. Jadi kita akan hidup 100% dari detik ke detik. Jadi sudah tidak ada lagi yang namanya orang yang mengamati. Siapa yang mengamati itu sudah tidak ada lagi. Peranannya sudah tidak dibutuhkan. Gitu. Karena kita sudah menyatu dengan apapun yang kita lakukan. Nah, kalau diajak bicara orang-orang yang sudah sampai ke level itu, maka biasanya mereka sudah kayak orang universitas gitu ya, diajak bicara sama anak SD gitu. Jadi kadang-kadang kalau kita bertanya gitu ya, dan para guru kita itu ngelihat kita dengan rasanya males gitu yang jawab ya. Itu tuh bisa disadari. Karena kita bertanya dari pikiran yang betul-betul belum jinak gitu. Dari pikiran yang sibuk membandingkan, yang sibuk lompat-lompat segala macam. Jawaban apapun yang diberikan oleh guru kita itu sebetulnya cuma ngisi waktu aja bagi kita. Jadi sebetulnya tidak pernah betul-betul nempel gitu ya. Walaupun kita berusaha, kita juga tidak betul-betul ngerti pada waktu itu. Jadi guru itu cuma ngomongnya gini, udah deh kamu lakukan dulu deh, gitu ya. Ketika kita telah melakukan, dan ketika kita telah berusaha betul-betul bernafas sungguh-sungguh, duduk sungguh-sungguh, minum sungguh-sungguh, gitu ya. Ketika kita mencium anak kita mencium dengan sungguh-sungguh, gitu ya. Ketika kita melakukan segalanya dengan sungguh-sungguh, sesuatu memang terjadi, gitu ya. Pikiran kita pelan-pelan menjadi jinak, gitu ya. Dan begitu pikiran kita mulai menjadi jinak, maka banyak PR yang kita diberi itu menjadi jauh. Nah, justru hal-hal yang tidak spesial inilah yang
yang menjadi tantangan kita. Kenapa? Karena sebelum kita menjinakkan pikiran kita kepengen sekali hidup kita itu spesial. Dan orang-orang di sekitar kita itu sangat mempengaruhi kita. Orang-orang yang kita sayangi mungkin bertanya gitu ya, Dad, kok rumahnya kalah sih sama rumahnya ayah teman saya gitu ya. Dan kita mulai kepikiran gimana ya kita bisa cari uang ya supaya kita bisa pindah dan lain-lain. Dan teman saya pergi ke luar negeri kok kita perginya cuma di dalam negeri sih gitu ya. Dan kita kepikiran gitu. Dan begitu pikiran itu, begitu kita berpikir, maka makin lama kita pikirkan, maka pikiran itu makin kuat gitu ya. Makin kuat. Dan kita sangat-sangat membutuhkan support dari orang-orang sekeliling kita. Padahal orang-orang yang kita cinta itu biasanya pikirannya itu belum segitu gitu ya, kan masih anak-anak, otomatis mereka membandingkan diri dengan teman-temannya apa segala macam, dan mereka minta sama kita gitu ya. Itulah salah satu sebabnya mengapa orang-orang yang tidak punya keluarga itu bisa lebih tenang mengejar awakening gitu ya, daripada orang-orang yang berkeluarga. Nah, karena desakan ya, karena kita ngelihat teman kita gitu ya, ketika kita ketemu sama guru kita, terus kita dikasih tahu, loh kamu tuh pinter banget loh waktu dulu, saya kira kamu tuh yang paling sukses loh. Ternyata, terus dia diem gitu ya. Kita langsung, aduh, saya tidak sesukses teman-teman saya yang dulu biasa-biasa aja. Dan kita kepingin menjadi lebih sukses gitu ya. Dan itu masuknya pikiran-pikiran seperti itu sangat cepat gitu ya, sangat cepat. Dan tidak kita sadari. Mungkin kita tahunya itu berminggu-minggu kemudian, dan sementara itu hidup kita yang sangat tidak ternilai itu sudah tenggelam gitu ya, ke dalam pusaran pikiran-pikiran seperti itu. Itu baru satu. Anak kita ngomong ini, orang tua kita ngomong itu gitu ya. Jadi tantangan kita apa? Tantangan kita sebetulnya adalah untuk tidak menjadi orang yang spesial sebetulnya. Tantangan kita adalah menjadi orang yang biasa-biasa gitu ya. Yang hidup biasa. Kita yang harus sadar gitu ya. Sebetulnya apa yang kita cari. Karena itulah maka berkumpul dengan kayak komunitas seperti Chan ini ya, ini sangat luar biasa penting ya. Dan yang dibicarakan di dalam Chan ini bagus juga gitu ya. Jadi bukan cerita-cerita ya COVID melulu ya, apa melulu gitu ya, yang nggak ada hubungannya. Tapi mungkin kita harus share ya, kita harus share tentang tentang awakening. Bagaimana caranya ke sana? Saya kan ingat ya, pada waktu kita ikut retreat itu 9 hari retreat itu kan sesuatu yang mungkin saat itu perlu perjuangan gitu ya, perlu perjuangan, bangun pagi jam 4 apa segala macam gitu ya. Nah, dan seperti biasa gitu ya, pada 1-2 hari pertama itu kan susah gitu ya. Kemudian setelah 3 hari, 4 hari itu mulai terbiasa. Mendekati akhir retreat kita mulai, akan berakhir ya kayak gitu ya. Jadi itu di mana-mana juga begitu ya. 1 hari pertama, 2 hari pertama gitu ya, itu banyak yang komplain gitu ya. Kemudian pada hari ketiga, hari keempat itu beberapa meninggalkan tempat gitu ya. Terus kemudian pada hari-hari yang selanjutnya itu mulai enjoy gitu. Jadi hidup juga begitu. Kalau kita disuruh, maka kita masih terpengaruh oleh kenyamanan kita. Kenyamanan kita lebih senang bicarakan hal yang seperti ini, seperti itu. Namun justru kita tidak mungkin awaken gitu. Kita tidak mungkin awaken tanpa ngelewatin itu. Jadi justru halangan-halangan, kesakitan, ketidakenakan, ketidaknyamanan, itu justru hal-hal yang sangat bagus sekali untuk kita alami. Makin tidak nyaman, makin bagus sebetulnya. Ya. Cuma bagaimana caranya gitu, supaya kita tidak tenggelam? Ya ini ada komunitas kita ini. Ya. Kita baca lagi, diingatkan lagi. Gitu ya. Jadi itu adalah hal-hal yang menurut saya paradoks gitu, yaitu kita untuk menjadi super spesial, untuk menjadi truly awaken, untuk menjadi super bahagia, bliss gitu ya, yang tak tergambarkan, maka kita harus melepaskan kenyamanan yang kita sangat addicted itu. Nah,
kenyamanan ini kalau kita ditanyai diapain segala macam, maka kita kadang-kadang akan ngomong, enggak saya juga enggak nyari keamanan. Coba kamu lihat, saya pergi ke saya pergi ke pasar jam 4 pagi, ya itu enggak nyaman itu, tapi saya lakukan setiap hari itu karena cinta apa segala macam, ya. Namun salah satu ciri dari kenyamanan, dari addiction kita ke kenyamanan itu adalah rasa takut sebetulnya. Nah, kalau kita masih ada rasa takut, maka memang kita belum mencapai levelnya para master. Ya. Menurut saya para master itu sudah tidak ada takutnya sama sekali, gitu ya. Relax luar biasa dan tidak ada rasa takut. Jadi sebetulnya rasa nyaman ini, rasa takut itu adalah tanda bagi kita. Gitu ya. Apakah kita sudah hidup relax, ya? Apakah kita sudah hidup seperti nobody, gitu ya? Jadi mungkin tujuan dari belajar Zen itu adalah menjadi nobody, ya, menjadi nothing, ya, terus pikir nothing, gitu ya, dan kemudian ya sudah, who cares, gitu ya, apapun yang dikatakan orang. Karena perjuangan ini 100% ada di dalam diri kita sendiri. Kenyamanan, ketakutan, ya, keinginan, perbandingan segala macam itu sebetulnya adalah adalah ciptaan kita sendiri. Dengan pelatihan yang kita lakukan, sebetulnya hal-hal yang kita di dalam kenyamanan kita sembunyikan segala macam itu keluar sebetulnya, dan kita merasa tidak nyaman. Tapi itu bagus, ya. Saat itu terjadi, menurut saya itulah saat kita betul-betul hidup. Pada saat itulah kita betul-betul berjuang. Dan perjuangan kita itu menuju ke awareness itu tadi, menuju ke kebangunan itu. Jadi menurut saya Indonesia ini sayang banget, gitu ya. Menurut saya Zen itu banyak sekali yang bisa disumbangkan. Entah kenapa kurang jalan, gitu. Menurut saya mungkin Zen itu cocok untuk orang-orang yang sudah belajar macam-macam, gitu ya. Dan kemudian ternyata tetap tidak tentram. Mohon maaf, ada aliran-aliran teman-teman kita yang lain, gitu ya, yang belajarnya macam-macam, gitu ya. Macam-macam, Tripitaka, segala macam, gitu ya. Belajar suta, hafal suta. Tapi tesnya ini, kamu masih merasa takut nggak? Kamu masih merasa tegang nggak? Kamu pernah marah nggak, gitu ya? Kalau iya, walaupun umurnya usianya sudah tua, ya, terus kemudian menguasai berbagai buku, maka gitu ya. Jadi pertanyaannya, apakah itu the right path, gitu ya? Apakah menguasai buku-buku itu secara mendalam itu jalan yang benar? Kalau para beliau mungkin itu benar, gitu ya, kan setiap orang berbeda-beda. Tapi begitu saya mengenal Zen, saya merasa, salah satu berkat yang saya terima dalam hidup saya itu adalah mengenal Zen, gitu ya. Zen mengajari kita untuk tidak punya beban, gitu. Untuk apa, gitu, kamu punya beban dalam hidup yang hanya sebentar ini, gitu ya. Jadi sekarang ini di Amerika ini kan kencang sekali, ya, perkembangan Zennya itu kencang sekali. Gerakan minimalis itu munculnya juga dari Zen, gitu ya, minimalis. Jadi kita ngelihat nih, kalau kita pergi ke luar negeri, gitu, kita ngelihat orang-orang yang ada di airport, yang kopernya banyak sama yang kopernya cuma dicangkling satu, gitu. Itu pasti yang cuma bawa cangklingan kecil itu mungkin orang Zen, gitu ya, atau sebentar lagi jadi Zen. Sementara orang-orang yang kopernya banyak itu ya, sampai kebingungan ya mau ditaruh di mana, disembunyikan di mana supaya tidak bayar segala macam. Aduh. Saya mikir orang itu kasihan, ya. Saya sampai pikir kasihan, gitu. Nah, sama juga, gitu ya. Mohon maaf nih kalau ada teman-teman yang sangat yang rumahnya mewah, gitu ya. Begitu masuk rumah ya, ada macam-macam porselen, macam-macam lampu, gitu ya, segala macam, gitu. My God, itu untuk membersihkannya saja gimana, gitu ya. Ya, maka itu kita bisa melihat bahwa ada pembantunya, gitu ya. Jadi untuk apa, gitu ya? Berapa menit yang kita pakai, gitu ya, setelah kita beli itu kita pikirkan, gitu. Jadi itu adalah hal-hal yang
merupakan beban yang tidak perlu gitu ya. Karena apa? Karena betul-betul kembali ke awal ya. Meninggalnya kita nanti itu tidak dapat kita kontrol ya. Kondisinya begitu pas, maka kita harus pergi. Mumpung hidup, gunakan waktu sebanyak-banyaknya. Untuk apa? Untuk sadar. Sebetulnya cuma itu ya pekerjaannya, untuk sadar. Nah, kalau nanti orang-orang ngomong, kamu mau jadi anggota DPR nggak? Kamu mau jadi ini nggak? Kamu mau jadi itu apa segala macam. Nah, kita mesti waspada gitu ya, untuk melihat apakah ini membantu saya untuk mencapai my ultimate goal gitu ya. Apakah ini membantu saya untuk mencapai bliss yang tak tergambarkan itu. Karena kalau kita sudah mulai latihan, kadang-kadang kita seperti keselip gitu ya, kita kesasar ke suatu situasi gitu ya, di mana kita bisa merasakan kedamaian yang tak terkatakan gitu ya. Nah itu kalau para guru yang ngomong ya nggak usah bangga-bangga lah, itu kamu lakukan lah supaya itu bukan terjadi sekali-sekali gitu ya, tetapi seterusnya. Tapi kita mulai merasakan kan ya, tanpa beban, kehidupan yang penuh kedamaian yang tak terkatakan gitu, di mana ada beban, di mana semuanya itu begitu dahsyat. Nah, itu kan adalah ultimate goal. Tidak ada ketakutan, tidak ada keinginan, tidak ada addiction kepada kenyamanan. Ya, tidak ada kalau situasi sulit kita kepengen cepat-cepat pergi meninggalkan. Tidak ada gitu. Ya, orang-orang yang sudah mengalami awakening tetap masuk angin, gitu kan. Tetap sakit, tetap jiwa melior, tetap ada musuhnya. Tapi beda. Nah, yang di dalam itu jadi nothing special ini maksud saya itu kita mesti mencari sesuatu yang ultimate, bukan mencari sesuatu untuk menjadi diri kita spesial kayak gitulah dan pemikirannya. Karena ini agak rumit, maka saya kemarin mikir ini saya ngomongnya kayak apa ya, rumit. Tapi karena saya sendiri juga nggak tahu ya, saya sharing itu aja. Mungkin kalau nanti ada yang tanya mungkin lebih bisa lebih anu. Oke, ya ini luar biasa sekali Pak Steve. Jadi kawan-kawan, Anda bisa menanggapi apa yang Pak Steve ceritakan di atas. Anda bisa tulis komentar Anda juga bisa memberikan pertanyaan. Nanti sekiranya waktu cukup, kita akan bacakan pertanyaan Anda. Tapi kalau nanti sekiranya waktu tidak cukup, ya nanti mungkin pertanyaan Anda akan kita distribusikan ke Pak Steve untuk dijawab. Terus sama satu lagi, saya minta maaf, kebetulan rumah saya ini di depannya jalan besar, jadi ada beberapa kali kendaraan lewat, jadi mungkin sedikit mengganggu. Nah, Pak Steve, tadi Pak Steve bilang segala sesuatunya itu kondisinya harus pas kan? Contohnya kayak masalah kelahiran. Cuman sekarang jadi sesuatu yang sangat kontradiktif Pak Steve. Seperti kayak orang yang ibu-ibu yang hamil, terus kan secara naturalnya bayi itu harus pas dulu kondisinya untuk bisa dilahirkan. Tapi karena perkembangan zaman, sekarang kan banyak orang lihat, oh bayi ini elemennya ini, unsurnya ini, dia harusnya bagusnya dilahirkan di hari ini, jam sekian, tanggal sekian. Itu kan disesar. Nah, saya punya dua pertanyaan untuk Bapak. Satu, bukankah itu jadi kontradiksi buat kita? Jadi kita yang membuat kondisi itu matang, bukan kondisi yang matang untuk kita. Terus kedua, kalau ini nothing special, kenapa orang harus repot-repot harus lihat tanggal, lihat hari, lihat bulan, terus lihat jamnya untuk melakukan sesar? Tujuannya kan untuk sesuatu yang spesial, Pak. Gimana Pak Steve? Iya. Jadi orang-orang yang melakukan sesar itu sama ya dengan orang-orang yang mencari kekayaan ya, pasti gitu ya. Orang-orang yang nabung supaya anak-anaknya bisa masuk ke Harvard gitu ya. Jadi kalau dari sisi manusia biasa gitu ya, manusia biasa yang tidak punya cita-cita untuk mengalami ultimate awakening gitu ya,
ya itu biasa, ya silakan aja gitu kan ya. Nggak apa-apa itu, ada goal-goal yang seperti itu gitu ya. Kan kita banyak yang nggak tahu. Kalau desain itu seperti yang dikatakan oleh saudara kita Kurniadi gitu ya. Ini kita ini harus mempertahankan yang namanya itu beginner's mind. Kalau panggilan saya itu don't know mind gitu ya. Kita nggak tahu, kita banyak sekali yang nggak tahu. Jadi apakah betul bahwa kalau seseorang lahir di tanggal ini, bulan ini, nanti dia usianya akan berbeda apa segala macam? Itu saya nggak tahu. Tapi kalau yang saya tahu dari Buddhism cuman ngomongnya kan gini kan, pokoknya kamu menanam apa, itu kamu menuai apa. Tanggalan apa segala macam itu juga berubah-ubah. Tanggalan yang kita sekarang lakukan Masehi ini munculnya di bawah Kaisar Augustus gitu. Sebelumnya tanggalannya juga bukan gitu. Tanggalan Cina beda karena itu dipakai ya, sama orang-orang Cina. Tapi itu kan juga bukan selamanya begitu. Dulu juga bukan pakai tanggalan yang seperti ini. Orang-orang Maya punya tanggalan sendiri lagi. Nah, jadi kita nggak tahu, saya nggak tahu apakah kalau seseorang lahir. Tapi kalau seseorang ingin, maka dia akan melakukan hal itu. Dan dia akan melakukan berbagai macam hal. Nggak apa-apa. Nah, itu juga ada caranya kalau dari Zen. Apapun yang kamu inginkan, ya itu tidak apa-apa. Itu karena kamu masih di level itu. Tetapi pada saat kamu berusaha untuk mencapai itu, lakukanlah usaha sedemikian rupa sehingga kamu juga mendekat ke ultimate goal. Jadi artinya apa? Ketika kamu mati-matian kerja untuk cari duit sehingga kamu bisa bayar sesar itu kan mahal. Maka lakukanlah pekerjaanmu itu dengan sungguh-sungguh. Sungguh-sungguh fokus gitu kepada pekerjaan. Ketika jadi tidak apa-apa. Jadi hidup ini kamu sudah punya goal. Goal itu tidak apa-apa gitu ya. Oke, tidak salah, tidak benar gitu ya. Tapi pada saat kita dalam perjalanan ke sana, itu loh. Apa namanya? Kita melatih diri kita. Gitu. Melatih diri kita itu kan bukan cuma pada waktu pagi hari atau sore hari sebelum tidur gitu ya. Tapi setiap hari kita melatih diri kita. Sebetulnya yang menghalangi diri kita mencapai ultimate goal itu adalah pikiran kita. Jadi pada saat kita punya goal, itu pikiran satu yang sudah menghalangi. Nggak apa-apa. Yang lain itu jangan sampai terhalangi. Jadi dalam perjalanan ke sana, dalam cari duit, untuk menyekolahkan anak kita, apa segala macam, lakukanlah gitu ya. Detik demi detiknya itu dengan sungguh-sungguh, dengan kesadaran. Itu tidak apa-apa. Pada suatu titik, justru tujuan itu nanti yang mungkin akan membuat kita tercerahkan gitu ya. Kalau tidak ada tujuan itu mungkin kita tidak akan melakukan pelatihan-pelatihan itu. Jadi tidak apa-apa, lakukan aja. Sampai kalau kita yang ngomong, sesar itu tidak ada gunanya, untuk apa gitu kan? Untuk apa kita ngomong kayak gitu? Mereka ngomong, kamu tidak tahu, ya benar ternyata kita tidak tahu gitu kan? Mungkin dia betul-betul tahu. Oke, menarik sekali Pak Steve. Nah, selanjutnya gini Pak Steve, kalau Pak Steve bilang kita punya tujuan itu bagus, terus ya, tapi tetap aja nanti pada akhirnya kan segala sesuatu itu nothing spesial. Saya dengar ini jiwa muda saya sedikit berontak Pak Steve. Saya mau tanya sama Pak Steve. Nah, kalau Pak Steve bilang seperti itu, sekarang kan kita tahu Pak Steve ini kan sekolahnya jauh-jauh, luar negeri, terus juga gelarnya banyak. Toh kalau jika nantinya pada akhirnya semua itu jadi sesuatu yang nothing spesial buat Bapak, terus juga ada tujuan tertentu yang mungkin Bapak ingin capai. Jadi ketika Bapak melakukan proses pembelajaran ini, apa yang Bapak dapatkan? Apa yang bisa Bapak bagikan ke kami, buat kami yang muda-muda ini, Pak? Ini di situ ada dua pertanyaan penting gitu ya. Ada dua pertanyaan penting yang jawabannya berbeda. Yang pertama, lah untuk apa sekolah? Itu tujuannya untuk apa gitu ya? Betul, pada waktu saya sekolah itu supaya mapan gitu ya, supaya saya tidak memberatkan orang tua segala macam. Nah, setelah saya ada tabungan, setelah orang tua bisa kita bantu dihidupi gitu ya, setelah anak-anak lulus, saya sekolah lagi gitu ya. Saya kan sekolah lagi. Tapi kali ini sudah berbeda dari waktu saya sekolah waktu muda dulu. Waktu muda dulu itu kepengen cepetan selesai.
sehingga cepetan dapat gelar. Kemudian ijazahnya itu bisa kita pamerkan gitu ya. Sekarang saya kan punya beberapa ijazah yang kalau saya pamerkan itu orang-orang ngomong, aduh enak banget. Sebetulnya kesalahan saya itu adalah pada waktu saya belajar itu saya tidak menikmati. Saya ngambil sebanyak-banyaknya supaya segera selesai. Karena orang tua saya betul-betul pas-pasan. Betul-betul pas-pasan. Nah, pada waktu saya di sana itu, sekolah saya ngomong, kamu ngambil berapapun bayarnya sama, gitu kan. Jadi lain sama sekolah di sini waktu itu. Jadi teman-teman mungkin ngambil 3 atau 4 kelas, saya ngambil 7, 8 kelas, itu tuh bisa dilihat dari rapor saya gitu ya. Saya ngambil banyak sekali, udah nggak tahu yang namanya pacaran kayak apa, nggak tahu yang namanya jalan-jalan apa segala macam. Dan itu betul nggak? Menurut saya nggak betul, gitu ya, tidak betul. Yang betul adalah apa yang saya lakukan sekarang, yaitu belajar. Nanti kalau sampai dapat S3 dan itu tujuan saya, ya bagus gitu ya. Tetapi perjalanannya itu sendiri, menurut saya penting banget. Bahkan mungkin lebih penting daripada tujuan itu. Gitu. Jadi untuk anak-anak muda yang belum ada di tempat saya, ya mungkin masih tujuan itu masih penting banget. Gitu. Apalagi kalau gurunya tidak menyenangkan, ya dan lain-lain itu. Terus kemudian setiap kali kita ngeliat guru ini, kita langsung kepingin pergi ke sepeda motornya untuk ngebolongin ban rodanya gitu ya, saking jengkelnya dan lain-lain. Terus memberikan nilai yang tidak sesuai, padahal kita sudah mati-matian dan lain-lain. Tapi kalau di saya ini yang penting itu adalah ketika kita baca buku itu, kita menikmati banget, kita bisa mikir gila ya, orang ini begitu hebat ya, sehingga dia bisa ngomong seperti ini ya. Kalimat demi kalimat itu memberitahukan kita yang lain. Akhirnya apa? Lama belajarnya, bener lama. Jadi itu pertanyaan pertama gitu ya. Saya lupa sama pertanyaan keduanya apa. Tapi apa ya tadi pertanyaan kamu? Pesannya kalau segala sesuatu yang Bapak kejar itu sesuatu yang nothing spesial. Terus pesannya itu buat kita apa, Pak? Anak-anak muda gini. Kalau Bapak kan ngejar sekolah ke luar negeri. Kalau memang segala sesuatu itu nothing spesial, terus ngapain Bapak harus repot-repot? Dan nantinya itu maksudnya dari proses pengejaran sekolah-sekolah Bapak itu, apa yang Bapak dapatkan yang bisa dibagikan buat kami, para anak-anak muda ini, Pak? Ya, oke. Apa yang saya peroleh ya, jadi kalau saya ada waktu, pada waktu itu ya, kalau saya ada waktu, maka saya belajar hal-hal yang saya sukai. Gitu. Saya mendapatkan Zen ini, saya belum pernah ngambil kelas Zen gitu ya. Jadi justru saya dapat Zennya itu ketika pada waktu saya istirahat, saya baca buku gitu ya. Dan saya, gile ini ada Zen. Dari situ maka saya mulai keliling-keliling dekat-dekat kampus, ada nggak Zen? Nah itu tuh mulai dari situ. Kemudian ketika saya berkunjung ke kampus saya gitu ya, saya baru tahu nih bahwa ada ada gedung-gedung ini gitu ya. Kalau teman-teman saya pada waktu break ya mereka bisa kemana-mana gitu. Saya nggak bisa gitu ya. Karena pikiran saya apa? Karena pikiran saya itu cuma ke goalnya saja. Jadi untungnya apa? Untungnya adalah bahwa sampai hari ini umur saya sekian saya masih hidup gitu kan. Jadi saya masih hidup. Tapi kan mungkin sekali bahwa pada waktu saya belajar ya ngotot mati-matian, begitu saya dapat ijazah saya meninggal. Kan mungkin kan ya. Nah kalau pada saat itu terjadi, maka sebetulnya kan percuma semua yang saya lakukan. Jadi apa pelajaran bagi para anak-anak muda sekarang? Agak complicated ya. Pertama, apapun yang kalian pelajari itu akan kadaluarsa. Apapun gitu ya. Nilai apapun yang kalian dapatkan, E plus, saya pernah dapat 1 E plus gitu ya. Saking mati-matiannya belajar. Sampai gurunya itu terharu terus memberikan E plus sambil meneteskan air mata gitu. Tapi apapun yang kalian pelajari itu akan kadaluarsa. Jadi justru sikap belajar itu yang kita dapatkan dari kampus ya, yang kita dapatkan.
Jadi kalau lagi di kampus itu ada 2 teman yang harus kita cari. Satu, teman yang tahu bagaimana caranya ngelewati, satu teman yang tahu bagaimana caranya mendapatkan nilai yang bagus dan cepat ya, tanpa kerja keras. Itu tuh teman itu penting. Dia mendadak bisa tahu, pertanyaan yang keluar bakal ini. Itu tuh very important. Teman yang kedua itu adalah teman yang bisa memberikan kita contoh, gitu ya. Memberikan kita contoh hidup yang seharusnya itu kayak apa. Gitu ya. Nah, kita seringkali kita lupa gitu ya dalam usaha kita untuk mencari kenyamanan, dalam usaha kita untuk menghindari ketakutan, itu kita sebetulnya memberikan contoh kepada orang-orang sekeliling kita. Kalau kita menghadapi hidup ya dengan nyaman, dengan indah, dengan rileks ya, kita mengajarkan mereka untuk itu. Jadi orang-orang sekeliling kita itu akan melihat, karena karena kita tidak bisa ya, kita percaya sesuatu tapi kita ngomongnya lain, itu tidak bisa terus-terusan seperti itu. Jadi apa yang kita katakan memang itu adalah yang kita percayai. Jadi ketika kita hidup dengan santai, rileks, bahagia, menuju ultimate gitu ya, awakening, itu akan mempengaruhi orang-orang sekitar kita. Itu kita akan mengajari mereka seperti itu. Jadi kayak gitu. Dan apa artinya ya, kalau mumpung masih muda ya, belajar gitu. Tapi belajarnya itu bukan sekedar supaya dapat gitu, tapi nikmati apa yang dipelajari. Kalau terpaksa belajar sesuatu yang tidak menyenangkan, ya enggak apa-apa. Waktu senggang ya, itu jangan dihabiskan untuk nonton sinetron gitu ya, di mana mertuanya itu dilempar piring sama itu tuh tidak ada yang kita pelajari gitu. Untuk apa sampai hafal gitu ya? Gila itu di sinetron jantungmu itu ya, gila si Anton. Untuk apa sampai hafal kayak gitu ya? Gila banget gitu ya. Oh my God, such a waste of life gitu ya. Luar biasa itu. Itu tuh beberapa teman yang hafal sinetron itu bisa ngerti gitu. Ternyata kalau kita menghadapi mertua itu harus gini-gini. Loh, kok kamu tahu dari mana? Itu dari sinetron. Waduh, itu belajar dari itu. Itu jangan. Oke, luar biasa. Jadi kita punya tujuan itu nggak masalah Pak Steve ya. Tapi pada saat proses kita mencapai tujuan itu, kita harus sadar, mengalami, serta yang paling penting itu menikmati Pak Steve ya. Iya, betul. Oke. Betul. Saya coba lihat pertanyaan dari audiens ya, karena waktu kita tinggal 10 menit lagi. Coba saya cari. Buat kawan-kawan mungkin tidak semua pertanyaan Anda bakal terbacakan. Jadi kurang lebih kita minta maaf ya. Nah, ini ada pertanyaan dari Kurniadi Halim. Terus untuk masalah cloning nih Pak Steve. Apa pendapat Pak Steve tentang masalah cloning? Kan tadi kan mungkin ini pertanyaan berhubungan dengan kondisi yang pas. Nah, ini kita menciptakan kondisi gitu, Pak. Ada kondisi. Jadi cloning itu kan ada usaha dari kita untuk menciptakan sesuatu, Pak Steve. Berarti kita yang menciptakan kondisi tersebut. Gimana, Pak Steve? Jadi kita menciptakan, kita melakukan berbagai kondisi. Hasil apa tidaknya itu yang kita tidak tahu, gitu ya. The final result itu yang kita tidak tahu. Tapi betul, kita berusaha untuk melakukan berbagai kondisi. Kita cari uang supaya kita dapat uang, kita pergi ke dokter supaya kita sembuh segala macam. Hasilnya kita tidak tahu. Banyak sekali orang-orang yang pergi ke dokter tetap meninggal, gitu kan? Banyak sekali orang yang berusaha bekerja mati-matian tetap miskin, atau begitu dapat duit langsung meninggal, gitu kan? Jadi tidak sempat menikmati apanya segala macam. Tapi jadi bagaimana kalau kita berusaha untuk menciptakan kondisi? Memang apapun yang kita lakukan saat ini, itu sebetulnya kita berusaha untuk menciptakan kondisi sebetulnya. Kondisi apa? Kondisi untuk tercapainya suatu tujuan, gitu ya. Itu oke. Tujuan itu oke, seperti yang saya katakan. Cuman kalau yang tidak oke itu kan yang kalau melukai orang lain, gitu. Nah, tapi maksud saya kesadaran kita pada waktu kita menciptakan kondisi. Jadi pada waktu kita
kita dalam perjalanan itulah yang penting. Jadi kalau kita sedang mau melakukan cloning, ya bersungguh-sungguhlah gitu ya pada saat melakukan cloning pelajaran apa segala macam. Jadi itu. Tapi yang saya kepengen bicara tentang cloning itu adalah bahwa ketika clone itu terjadi, maka hidup makhluknya, ya makhluk itu hidup. Ada kesadaran yang masuk. Nah, sekarang ini lagi rame banget nih. Kesadaran ini dari mana? Itu yang apa namanya? Yang para saintis belum tahu. Dan saya tidak tahu apakah para Buddhis tahu gitu jawabannya gitu. Nah, saat ini kan saya sangat mendalami kecerdasan buatan. Kecerdasan buatan itu juga begitu. Saat ini kita masih ada di Narrow AI. Kemudian kira-kira 10 tahun lagi ini nanti kita akan masuk ke General AI. 20 tahun setelah General AI kita akan masuk ke Super AI gitu. Super AI itu sudah lebih hebat daripada kesaktian para dewa-dewa yang ada di kisah-kisah gitu. Lebih hebat Super AI. Nah, yang dipertanyakan orang itu adalah bahwa untuk menjadi Super AI itu tuh perlu awareness ini, perlu kesadaran ini. Nah ini loh, jadi manusia ini sudah mulai nyerempet-nyerempet gitu ya, pergi ke sesuatu. Apakah ini nanti akan muncul kesadaran itu? Apakah ketika makhluk itu berhasil diciptakan, apakah robot itu berhasil menjadi sepintar itu consciousness-nya akan muncul apa enggak? Itu yang menurut saya mungkin lebih menarik gitu ya. Untuk orang-orang Zen sama atau untuk Kurniadi itu enak juga gitu ya. Beginner's mind gitu ya. Yuk kita tunggu apa yang terjadi. Oke, ini waktu tinggal 5 menit lagi Pak Steve. Ada yang tanya, Bapak jawab singkat aja. Buku Zen apa yang Bapak rekomendasikan? Mungkin buku yang sudah Bapak baca terus memberikan sesuatu insight yang luar biasa yang menciptakan Bapak, yang memberikan Bapak rasa ingin tahu supaya belajar lebih dalam lagi soal Zen, Pak. Monggo Pak Steve. Sebetulnya buku yang sangat menarik bagi saya itu Introduction to Zen gitu ya, oleh D.T. Suzuki. Itu menarik. Dan beliau itu menjelaskan itu tidak muter-muter gitu ya, tidak muter-muter. Jadi artinya beliau menjelaskan. Buku-bukunya yang berikut itu juga stylenya sama gitu ya. Tapi kita harus menikmati buku itu. Karena beliau itu betul-betul profesor gitu ya. Jadi dia menjelaskan dengan jelimet gitu. Saya yakin banget orang-orang yang suka buku itu akan menikmati itu. Tapi kalau Anda tidak menikmati baca buku, maka buku kedua yang paling terkenal itu adalah Zen Mind, Beginner's Mind. Dari orangnya namanya juga sama, Suzuki ya, cuman Shunryu Suzuki. Nah, tapi menurut saya buku itu butuh kita tahu sedikit banyak gitu ya tentang Zen. Kita sudah pernah kita sudah sering meditasi Zen gitu ya. Baru ketika baca buku beliau itu kita tercerahkan. Kalau kita tidak betul-betul mendalami Zen, terus kita baca buku itu ya dapat tapi jauh gitu ya, jauh perbedaannya. Yang ketiga yang saya anjurkan itu ada The Three Pillars of Zen gitu ya, dari Philip Kapleau ya, itu bagus ya. Tapi tebelnya tidak karu-karuan gitu ya. Jadi Oke, ini waktu kita sudah mau habis Pak Steve. Jadi sekedar informasi buat kawan-kawan yang ingin bergabung dengan latihan komunitas Chan di berbagai daerah, Anda bisa ikutin di Instagram kita info kegiatannya. Sekarang yang rutin itu kita ada kegiatan setiap Selasa malam dari jam 7 sampai jam 9 bersama kawan-kawan komunitas Chan Ekayana. Terus hari Kamis malam jam 8 malam sampai jam setengah 10 atau jam 10 malam kita ada latihan bersama komunitas Chan Medan dan Chan Indonesia bersama Sepuh Goyuan langsung dari DDRC New York. Dan hari Minggu itu dari jam 9 pagi sampai jam 10 pagi seperti saat ini IG Lab bersama kawan-kawan moderator yang luar biasa kayak Pak Steve. Ini Pak Steve ini kalau diajak bicara seminggu nggak putus-putus juga nggak bakal selesai-selesai. Ada aja idenya. Oke, jadi terima kasih buat kawan-kawan yang sudah join.
Jadi tetap ikutin kegiatan kita, semoga kegiatan kita memberikan pemahaman baru buat Anda, semoga kegiatan ini memberikan manfaat bagi Anda. Terima kasih sudah join, terima kasih Pak Steve, sampai jumpa lagi. Sampai ketemu.